Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara umat yang terkasih dalam Tuhan. Dalam memaknai dan menghayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus di minggu yang kedua, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yesus menderita akibat dosaku. Saudara-saudara, hampir sebagian orang punya bekas luka di tubuhnya. Luka karena potong pisau di dapur misalnya, luka karena jatuh, luka di kaki atau luka di kepala dan sebagainya. Luka itu sekian waktu kemudian mungkin menjadi sembuh dan kering, tetapi meninggalkan bekas. Dan setiap kali kita melihat bekas luka itu, kita akan mengingat kejadian atau peristiwa apa yang terjadi di balik bekas luka itu. Saya punya salah satunya, luka di kaki bekas kena knalpot motor yang panas. Tiap kali saya lihat bekas luka itu, saya ingat bahwa luka itu karena suami saya bawa motor tidak hati-hati di jalan yang berlumpur dan licin. Kami mau bikin romantis di malam minggu, tahu-tahu jatuh. Lalu kaki saya mendarat dengan sempurna di knalpot motor dan membuat luka yang sangat besar. Sembuhnya lama sekali, tetapi membekas sampai hari ini. Tiap kali lihat bekas itu saya pasti marah dan mengomel. Saya bilang dari nona-nona tidak ada bekas luka, tidak ada yang lecet di kaki. Sunika ada suami, baru suami bikin ada luka dan membekas sampai hari ini. Itu tentang luka di tubuh. Bagaimana dengan luka di hati? Kalau ada orang yang menyakiti kita dengan kata-kata yang kasar, mencaci maki, melakukan perbuatan yang buruk terhadap kita, kita pasti terluka ya. Entah itu karena perkataannya atau karena perbuatannya. Dengan berjalannya waktu kita mungkin kemudian menjadi sembuh. Luka di hati kita menjadi sembuh. Entah cepat atau lama. Tetapi pasti meninggalkan bekas. Dan karena membekas itulah maka seringkali bilang, saya sudah memaafkan dia. Tetapi saya tidak akan pernah lupa kata-kata yang pernah dia ucapkan, perbuatan yang telah dia lakukan, yang melukai dan menyakiti saya. Saudara, apakah memaafkan tetapi masih mengingat-ingat itu disebut sebagai mengampuni? Apakah benar bahwa kita telah melepaskan pengampunan kalau ternyata kita masih ingat dengan jelas, tidak lupa? Bagaimana? Apakah Tuhan pun melakukan yang sama seperti kita? Mengampuni tapi masih ingat? Tidak. Yesaya pasal 43 ayat 25 bilang begini, akulah dia yang menghapus dosa pelanggaranmu dan tidak mengingat-ingat lagi. Artinya Tuhan menghapus dosa kita, lalu melupakan, tidak ingat-ingat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya sebuah nubuatan. Ini bukan hanya sebuah janji. Tapi ini benar-benar dilakukan oleh Allah. Yesus Kristus menggenapinya. Sebagaimana kesaksian Rasul Petrus dalam bacaan yang kita dengarkan tadi. Bahwa Yesus sudah menanggung semuanya. Penderitaan fisik maupun batin. Ia telah menerima segala bentuk kejahatan yang paling buruk sekalipun. Dia menderita
bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan dia harus menderita, dia terluka untuk menanggung dosa manusia. Dan ia melakukan semuanya itu supaya manusia yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran. Jadi dia menderita, dia terluka supaya kita sembuh. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah melanggar hukum Allah. Dia tidak pernah memiliki niat jahat terhadap sesama. Dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Namun dia mengalami penderitaan yang dahsyat, melebihi penderitaan apapun yang ada di dunia. Alkitab memberi kesaksian. Simon Petrus mengutip kembali nubuatan Yesaya. Yesus dicaci maki, dia dituduh, dia dianiaya, dia dicambuk, dan pada akhirnya dia disalibkan. Tetapi dalam semuanya itu Yesus tidak pernah berdosa. Yesus menanggung segala penderitaan yang seharusnya kita terima. Penderitaan Yesus adalah penggantian kita yang seharusnya menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Ini mengingatkan saya dan saudara akan betapa besarnya kasih Allah yang memberikan anaknya supaya menderita menggantikan kita. Hal ini juga yang dinubuatkan, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sebagaimana nats pembimbing tadi berbunyi, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Artinya Yesus menanggung penyakit dan derita orang lain. Bukan karena perbuatannya dia menderita. Lalu karena penderitaannya yang berat itu, orang mengira dia dihukum oleh Allah. Dia dikutuk oleh Allah. Yesus menanggung penderitaan yang harusnya kita alami. Bapak, Mama, Saudara, kita lihat kisah kehidupan Yesus. Mulai dari sejak ia dilahirkan sebagai manusia. Yesus telah menjalani segala bentuk rasa sakit yang juga dialami oleh setiap manusia. Penolakan, ancaman, pengkhianatan. Yesus juga mengalami kehausan, kelaparan, kemiskinan, tidak punya rumah, bahkan kuburan pun pada saat mati tidak ada. Yesus dipukuli, diludahi, dihina. Yesus juga mengalami kehilangan orang terkasih. Dia menjadi korban ketidakadilan dan kejahatan. Tidak ada penderitaan yang Yesus alami dari kelahiran sampai kematiannya yang tidak terkait langsung dengan penderitaan manusia. Karena sesungguhnya penderitaan kitalah yang dia pikul, dan dosa kitalah yang dia tanggung. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Sebab hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus orang berdosa. Jadi Yesus telah mengalami dan merasakan semua macam luka, baik itu pada tubuhnya secara fisik maupun luka dalam hatinya. Kepadanya ditimpakan seluruh dosa umat manusia. Betapa beratnya penderitaan yang harus dia tanggung. Akan tetapi, walau terluka, tidak sedikit pun dia membenci. Walau terluka, tidak ada dendam bagi orang-orang yang melukainya. Walau terluka, dia rela menderita untuk menggantikan posisi kita, posisi saya dan saudara sebagai orang-orang yang mestinya dihukum karena dosa. Ini menunjukkan kepada kita tentang betapa seriusnya dosa. Dosa itu bukan hal sepele dan karena itu kita abaikan. Dosa memisahkan kita dengan Allah.
Dan dosa mendatangkan maut. Dosa adalah masalah terbesar bagi kehidupan manusia. Dosa bukan hanya sekedar melakukan kesalahan, tetapi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan Rasul Paulus menyaksikan dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi karena kasih Allah yang luar biasa itu, Yesus Kristus yang tidak berdosa, rela untuk menanggung dosa kita. Dia memikul semua bentuk hukuman yang seharusnya kita terima. Ketika di atas kayu salib, lalu Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah saat ketika murka Allah yang seharusnya tertuju kepada kita, sepenuhnya ditimpakan kepada Yesus. Dan seruan ini menunjukkan tentang betapa beratnya beban dosa yang harus ditanggung oleh Yesus. Sehingga dia merasa seolah-olah Tuhan Allah, Bapanya, meninggalkan dia. Ketika Yesus tergantung di salib, setiap dosa kita ditimpakan kepadanya. Kita yang harusnya binasa, tetapi dia rela untuk menggantikan kita. Dia menanggung semua dosa kita. Silahkan dipikirkan dan disebutkan sendiri. Dosa kebohongan kita, dosa kecemaran kita, dosa kesombongan kita, dosa ketidaktaatan kita, dan sebagainya. Setiap dosa kita membawa penderitaan baginya. Pemberontakan kita terhadap Allah, kejahatan yang kita lakukan, ketidaktaatan kita kepadanya adalah alasan mengapa Yesus harus menderita. Penderitaan berat yang disaksikan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita yang kembali disampaikan oleh Petrus telah digenapi oleh Yesus. Ia mulai menjalani kesengsaraan dari Taman Getsemani menuju ke kayu salib. Dia menanggung semua bentuk penderitaan ini. Karena itu, dari setiap luka sayatan, dari setiap koyakan di tubuh Yesus, saya dan saudara dianugerahi pengampunan yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Dari setiap tembusan, tusukan dari luka yang menembus tubuh Yesus, saya dan saudara diselamatkan dari kebinasaan. Yesus menanggung itu supaya kita selamat. Dosa kita adalah sesuatu yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus yang tersalib. Ini menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya pengorbanan yang diperlukan untuk memulihkan hubungan kita yang rusak karena dosa dengan Allah yang Maha Kudus. Melalui pengorbanan Yesus, ada pendamaian bagi kita. Kita dipulihkan, kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, jika kita benar-benar menyadari akan hal ini, bahwa dosa kita lah yang membuat Yesus menderita, maka bukankah seharusnya kita membenci dosa dan berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Sebab setiap kali kita memandang kepada salib, kita diingatkan akan penderitaan Yesus yang luar biasa. Setiap tetesan darahnya di atas kayu salib mengingatkan kita bahwa dia sungguh menderita karena kita. Setiap kesakitan dan luka yang dia terima adalah akibat pemberontakan kita. Oleh karena itu kita mestinya membenci dosa, menjauhi dosa, dan hidup hanya untuk mengagungkan namanya di sepanjang jalan kehidupan kita. Kita dipanggil untuk ada dalam pertobatan.
Dengan mengingat bahwa karena dosa kita lah dia menderita. Karena dosa kita menuntut pengorbanan yang sangat mahal dan besar itu. Melalui penderitaannya Yesus juga memberikan kepada kita teladan. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Ayat ke-21 dalam bacaan tadi mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagaimana Yesus memberi teladan? Ketika ia dihina, dia tidak membalas dengan hinaan. Ketika dia dianiaya, dia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa. Bahkan terhadap orang yang melakukan yang jahat, dia berdoa bagi mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia mengampuni. Dia tidak ingat-ingat lagi semua perkataan maupun perbuatan yang telah dilakukan terhadapnya, yang melukainya baik secara fisik maupun batin. Semua penderitaan yang dipikul oleh Yesus adalah bukti dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa yang mengutusnya. Dan di balik penderitaan yang hebat itu ada kemenangan. Sekalipun dia sangat amat menderita, namun pada akhirnya dia ditinggikan, ia disanjung, dia dimuliakan. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi penderitaan dan bagaimana kita mengikuti jejaknya. Ia menderita tanpa dosa. Ia menderita untuk menanggung dosa kita. Dan dia menderita untuk memberi teladan bagi kehidupan kita. Ini mengingatkan saya dan saudara bahwa dalam penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena kebaikan, kita tidak boleh jatuh dalam godaan untuk berdosa. Baik dengan kata-kata kita maupun dengan tindakan kita. Kalau dunia mengajarkan kepada kita untuk balas dendam, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Saudara-saudara, Rasul Petrus dalam suratnya menulis kepada jemaat yang saat itu sedang mengalami penderitaan, penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus. Petrus menasihati mereka dengan mengutip nubuatan Yesaya tentang penderitaan yang ditanggung oleh Yesus, sekalipun dia tidak bersalah. Petrus memberikan penguatan kepada para budak yang mengalami penderitaan yang berat saat itu. Di mana bisa saja penderitaan yang berat mendorong mereka melakukan kejahatan. Berbalik dari ajaran Yesus Kristus. Karena itu Petrus menasihati mereka untuk tetap hidup di dalam Kristus, untuk mengikuti teladannya dengan tetap berbuat baik. Salah satu kenyataan yang sulit diterima oleh manusia adalah penderitaan. Sebab penderitaan itu adalah jalan yang berat, pahit, sangat menyakitkan. Dan karena itu tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Namun bukankah penderitaan bisa menimpa siapa saja? Termasuk orang-orang yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Termasuk orang-orang yang telah berlaku baik di hadapan Tuhan. Seorang ASN misalnya yang bekerja dengan jujur dan adil, dengan rajin, bisa saja mengalami penderitaan, diperlakukan dengan buruk oleh sesama teman kerja, oleh pimpinan dan sebagainya. Seorang pengusaha yang jujur, yang takut akan Tuhan, bisa saja mengalami penderitaan dalam berbagai rupa. Seorang hamba Tuhan yang taat, yang setia, yang melayani dengan rajin, bisa juga mengalami penderitaan dalam hidupnya. Seorang istri yang baik, yang melaksanakan tugasnya dalam rumah dengan baik, melayani suami, mengurus anak-anak, menata rumah tangganya,
bisa saja diperlakukan dengan buruk oleh pasangannya. Penderitaan bisa menimpa siapa saja yang hidup dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Penderitaan karena kesalahan sendiri tentu tidak dapat dipuji. Tetapi penderitaan karena melakukan kebenaran, penderitaan karena kebaikan, penderitaan karena iman dipuji oleh Allah. Dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit. Padahal kita merasa kita sudah hidup dengan benar, kita sudah hidup dengan baik, kita setia melayani Tuhan. Tetapi toh kita berhadapan dengan tantangan dan kesulitan yang berat. Dalam keluarga, di tempat pekerjaan, dalam lingkungan sosial, bahkan dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Kita bisa saja menghadapi perlakuan yang buruk, pengkhianatan, ketidakadilan, penghinaan, dan berupa-rupa penderitaan lainnya yang melukai kita. Kita seringkali mengeluh saat kita mengalami penderitaan. Rasa-rasanya ingin membalas saja. Rasa-rasanya ingin memberontak. Tetapi Yesus memberikan teladan bagi kita. Bagaimana ia tetap menjalani penderitaan, menghadapi penderitaan dengan hati yang bersih. Maka kita juga dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Menghadapi penderitaan dengan hati yang bersih. Kita dipanggil untuk meresponi penderitaan dengan sikap yang benar seperti Yesus. Yang pertama, menerimanya dengan kesabaran. Penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Karena hidup dengan benar di hadapan Allah. Karena iman kepada Yesus Kristus. Mesti dihadapi dengan kesabaran. Dan terhadap hal ini dunia mungkin mengejek kita, menghina kita. Tetapi itu iman kita. Yang kedua, tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Walaupun mungkin kesempatan itu ada, kita bisa saja melakukannya. Bukankah Yesus juga demikian? Dengan kuasanya dia bisa saja membalas segala sesuatu yang ditimpakan kepadanya, yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya. Tetapi dia memilih untuk menjalaninya dengan berdoa dan mengampuni mereka yang bersalah kepadanya. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi itu panggilan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang ketiga, memandang kepada Yesus Kristus sebagai teladan, bahwa kita tidak sendiri dalam penderitaan. Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dia menerima dan merasakan sakit dan luka itu. Dan dia memberikan contoh kepada kita bagaimana bersikap di tengah-tengah penderitaan. Tanpa mengkhianati kebenaran, tanpa mengkhianati iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 155 Masehi, ada seorang uskup di kota Smyrna yang bernama Polikarpus. Dia seorang pemimpin umat. Dia ditangkap oleh pemerintahan Romawi untuk diadili karena imannya kepada Yesus Kristus. Lalu saat diminta perwira Romawi untuk menyangkal imannya kepada Yesus, dia bilang, selama 86 tahun saya mengabdi kepada Kristus dan tidak pernah sedikit pun dia menyakiti saya. Bagaimana saya dapat menyangkali dia yang telah menyelamatkan saya? Sikap iman yang teguh, kesetiaannya kepada Yesus kemudian mengakibatkan dirinya harus dibakar pada tiang gantungan. Tubuhnya ditikam dengan pedang karena dia menolak untuk menyangkali Yesus. Polikarpus kemudian mati sebagai seorang martir. Tetapi imannya, teladannya, pernyataannya terus hidup sampai hari ini. Dan menguatkan setiap
iman orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak sekali orang yang tidak kuat berhadapan dengan penderitaan hidup. Banyak orang yang memilih meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus karena tidak kuat dengan tekanan dan berupa-rupa penderitaan. Mari kita ingat pernyataan Polikarpus. Mari kita renungkan di sepanjang usia kehidupan kita sampai hari ini, berapapun itu. Pernahkah Tuhan mengecewakan kita? Pernahkah Tuhan menyakiti kita? Pernahkah Tuhan tidak berbuat baik terhadap kita? Penderitaan memang harus kita alami. Tetapi penderitaan tidak boleh membuat kita berpaling dari Tuhan. Penderitaan tidak boleh membuat kita berpaling dari iman kepada Tuhan. Justru harus semakin mendekat kepadanya. Dosa melukai kita. Tetapi oleh pengorbanan Kristus, kita disembuhkan. Kita dipulihkan. Oleh sebab itu, saat kita menderita, datanglah kepada Yesus yang telah mengalami penderitaan jauh lebih besar dari apa yang kita tanggung. Yesus sudah mengalami semuanya. Karena itu dia tahu bagaimana rasanya sakit, bagaimana dikecewakan, bagaimana dikhianati, bagaimana rasanya ditolak. Yesus adalah juru selamat yang penuh dengan belas kasihan. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita dan dia sanggup untuk menolong kita. Oleh karena itu kita belajar dari Yesus untuk tidak mundur saat kita menderita. Jangan takut menderita karena Tuhan. Jangan takut menderita karena iman kepada Tuhan, karena kebaikan, karena kebenaran. Sebagaimana Petrus bilang, itu anugerah Allah juga bagi kita. Jadi tidak hanya untuk hal-hal yang baik dan menyenangkan saja, tetapi yang buruk sekalipun. Dan di balik penderitaan itu, di dalam anugerah Allah, kita tentu menikmati kebaikannya. Yesus menang atas penderitaan. Begitu juga dengan kesetiaan kita, saya dan saudara-saudari dalam mengikutinya, tentu akan berakhir dengan kemenangan. Jika kita menderita karena iman, ingatlah bahwa itu panggilan kita. Dan Yesus Kristus adalah teladan utama dalam menghadapi penderitaan. Melalui penderitaannya kita dipanggil untuk diselamatkan, kita dipulihkan, kita hidup di dalam kebenaran. Apakah kita masih mau hidup dalam dosa? Setelah hari ini kita diingatkan untuk kesekian kalinya bahwa Yesus telah menanggung semuanya itu karena kita. Bahwa Yesus menderita karena kita. Kita seharusnya malu. Seharusnya kita mau untuk bertobat. Jangan menyia-nyiakan penderitaan Yesus dengan terus-menerus hidup dalam dosa. Jangan sampai kita menganggap murah, menganggap remeh pengorbanan dan penderitaan Yesus. Bertobatlah dan hiduplah di dalam Yesus. Teladanilah dia dalam seluruh kehidupan kita. Kesetiaan kita untuk hidup dan menghamba kepadanya di tengah-tengah dunia ini memang tidak mudah. Sebab ada salib yang harus kita pikul. Dan bukankah sejak semula Tuhan Yesus sudah bilang itu? Kalau mau ikut, maka pikul salib, sangkal diri, dan ikutlah aku. Maka marilah berkomitmen untuk meneladani Yesus. Tidak mengancam ketika dihina, tidak mendendam ketika diperlakukan dengan buruk, tidak lagi bilang, beta suka maaf dia, tapi beta son akan pernah lupa. Mengampuni berarti melupakan.
Ingatlah bahwa saya dan saudara dipanggil untuk hidup berkarakter Kristus. Sabar dalam penderitaan, mengasihi dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Tetap melakukan yang baik, sekalipun kita diperlakukan dengan buruk. Mari terus menghayati pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari masing-masing orang katakan dalam hatinya, Yesus menderita karena saya. Yesus mati menggantikan saya. Maka saya harus hidup untuk memuliakan Dia. Ada amin? Amin. Tuhan menolong kita.